Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin soal Vivo X80 Pro. Tapi sebelum kita mulai ke reviewnya, ada satu fitur yang perlu banget tunjukin karena itu keren banget. Jadi di sini kan handphonenya punya gimbal. Nah, dia ada stabilization yang namanya horizontal leveling stabilization. Ini keren banget. Kayak apa kita cobain sekarang. Nah, jadi ini kamera udah rolling ya. Jalan mundur sedikit. Ya kalau kita jalan biasa mungkin nggak kelihatan banget. Kalau kita jalan, handphonenya diputer kayak gini, terus kita gini-giniin. Nah, halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan ini dia flagshipnya Vivo saat ini, baru banget rilis di Indonesia, yaitu Vivo X80 Pro. Buat yang mungkin belum tahu, ini adalah salah satu dari dua varian yang rilis. Jadi selain yang versi Pro, ada juga yang versi biasa, yaitu Vivo X80. Keunggulan dari handphone ini ya bisa kelihatan langsung ya, kameranya yang kembali merupakan kolaborasi Vivo sama Zeiss. Apakah cuma kamera doang? Jawabannya enggak. Karena kalau saya bandingkan dengan Vivo X70 Pro yang tahun lalu yang pernah saya coba juga, Vivo di sini ngebawa banyak banget peningkatan dan itu adalah hal-hal yang bagus. Tapi sebelum lanjut ke bagian-bagian yang penting, pertama-tama saya mau ngebahas dari desain. Karena di sini saya tuh antara suka sama nggak suka. Sukanya dulu deh ya, Vivo X80 Pro ini tergolong handphone yang ramping. Membuatnya jadi handphone yang menurut saya nyaman di tangan sekalipun ini nggak bisa dibilang kecil. Ya cukup standar sebenarnya buat handphone masa kini sih, tapi buat orang yang tangannya kecil atau mungkin punya preferensi pakai handphone satu tangan doang, nah ini mungkin bukan yang paling mudah. Tombol-tombol ada di tempat yang enak, yaitu di sisi kanan perangkat. Tombolnya juga kliki, enak ditekan. Terus kalau kita lihat di atas, dia ada mikrofon sama infrared buat sensor remote. Di kiri kosongan aja, nggak ada apa-apa. Sedangkan di bagian bawah itu ada port USB-C, ada speaker, dan juga slot SIM card dengan 2 slot nano SIM. Di bagian layar, Vivo di sini memasangkan ukuran 6,78 inci dengan panel AMOLED yang kalau saya baca-baca di GSM Arena, ini sih keterangannya sudah LTPO3. Ini bagus banget sebenarnya karena dia efisien ke baterai. Soalnya refresh rate yang maksimal 120 Hz itu bisa turun sampai jadi 1 Hz ketika nggak dipakai. Untuk resolusi yang dipakai ini juga udah tinggi banget, bisa sampai 1440p, tapi secara default kalau kita baru buka itu disetel di 1080. Sebenarnya nggak ada perbedaan berarti ya mau pakai 1080 atau 1440 soal baterai, jadi ya di setel yang maksimal pun menurut saya nggak masalah. Oh ya, di bagian layar ini juga ada 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor yang cocok dapat highlight tersendiri karena ukurannya yang besar. Kalau kita pakai style yang lingkaran seperti yang dilihat sekarang, mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ada pilihan dalam bentuk kotak yang benar-benar menunjukkan seberapa gede area deteksinya. Ini kalau menurut saya itu nyaman banget karena jadi nggak perlu benar-benar kita ngepastiin di tengah saat mau unlock handphonenya. Selain itu, ini juga cepet banget, bahkan proses registrasinya itu nggak pakai lama. Sekali tempel, langsung beres. Ini menurut saya keren banget dan harus diadopsi atau ya handphone lain juga harusnya bisa seperti ini. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Vivo masih mempertahankan finishing AG matte dengan warna cosmic black yang elegan dan memasang kotak di sekitar area kamera dengan ukuran yang besar. Bagian ini saya sebenarnya kurang srek ya, ditambah lagi dengan desain casing bawaan yang diberikan dalam kotak. Kurang srek yang pertama itu adalah karena ukurannya yang besar. Jadi pas kita megang handphone ini di area yang kotaknya itu kan jadi bakal sering kesentuh gitu. Sengaja nggak sengaja pasti akan kesentuh. Yang kedua adalah soal finishingnya yang glossy ala-ala kaca gitu ya. Dan kalau kita kaitkan sama poin pertama tadi yang sering kesentuh, jadinya area ini tuh sebenarnya jadi apa ya, cepet banget dan gampang kotor. Poin ketiga yaitu soal casing. Di sini casingnya itu tipis banget. Mungkin Vivo pengennya supaya experience makainya kayak nggak pakai casing, tapi pas saya pakai, entah ya saya tuh ngerasa kurang nyaman dan nggak ngerasa aman dengan casing ini. Habis itu karena potongan yang besar di sekitar kamera, plus dia kayak gini kan terekspos banget nih bagian kotaknya yang glossy seperti kaca. Yang mana menurut saya satu ya tetap jadi gampang kotor, plus kalau dalam pemakaian sehari-hari kayaknya bakal rentan baret nantinya. Saya di sini tuh emang baru pakai seminggu dan pakainya pun hati-hati banget, jadi masih mulus. Tapi kalau dipakai beneran ya, kalau saya mungkin sampai bertahun-tahun, kayaknya mesti cari casing alternatif yang bisa ngasih rasa aman lebih dibanding yang ini. Cukup buat desain, sekarang saya mau ngebahas tentang specs. Kalau buat yang baca-baca atau mungkin baru nonton launchingnya, sebagian mungkin ada yang bingung, kok Vivo X80 Pro ini pakai 2 chipset? Ada Snapdragon 8 Gen 1 dan Vivo V1 Plus chip.
Sebenarnya nggak salah sih kalau HP ini memang pakai dua, tapi keduanya ini hadir dengan fungsi yang beda. Untuk proses komputasi seperti misalnya untuk pemakaian pada umumnya, itu tetap tugasnya Snapdragon. Nah, Vivo V1 Plus chip ini adalah chip yang tugasnya ngebantu pengolahan gambar seperti foto dan video. Jadi ya jangan ketukar. Untuk Snapdragon 8 Gen 1 sendiri, ini sebenarnya peningkatan banget kalau dibandingkan dengan X70 Pro yang pernah saya coba tahun lalu, di mana Vivo saat itu tidak menggunakan chipset Snapdragon seri 8 sehingga performanya kalau untuk aktivitas yang intensif kayak gaming itu nggak akan sebaik sama flagship sekelas di tahun itu. Nah, tahun ini ditingkatin banget dan menurut saya layak jadi sebuah nilai plus. Performa pemakaiannya bagus paling enggak kalau untuk yang mayoritas kayak aktivitas umum, multitaskingnya cepet, split screen juga lancar, pokoknya ini udah enak. Main game juga jelas lebih baik kalau dari versi yang tahun lalu, meskipun kalau menurut saya tetap nggak kayak handphone gaming, ya emang bukan sih. Jadi kalau misalnya hanya sebatas main Mobile Legends, oke, meskipun setting tertingginya nggak kebuka, bukan berarti handphonenya nggak bisa dan nggak kenceng ya, tapi kalau menurut saya ini lebih ke developernya aja yang nggak optimize, karena di game lain kayak PUBG Mobile atau Apex, setting tertingginya itu oke dan bisa kita pakai. Paling kalau udah agak lamaan dipakai gitu ya, mainnya lebih lama dari setengah jam kayak di Genshin atau Diablo Immortal di setting high yang kita setel 60 fps, itu bakal kelihatan ada frame drop ya, choppy-choppy dikit. Cuma karena emang X80 Pro ini jualan utamanya kamera, dan orang yang mungkin kepikiran buat beli itu nggak menjadikan gaming sebagai prioritas ya, makanya menurut saya nggak masalah-masalah banget. Hal yang lebih penting kalau menurut saya dan mungkin lebih layak dipikirin adalah baterai. Karena mau main game atau enggak, semua user pasti perlu baterai yang tahan lama. Saya sendiri termasuk user yang banyak menggunakan handphonenya untuk main game kalau nggak lagi foto-foto, dan sejauh ini saya sih puas dengan apa yang didapetin karena bisa dapat sekitar 5-7 jam screen on time dalam satu kali charge di 24 jam. X80 Pro ini juga dilengkapi dengan charger 80 watt flash charge, jadi sama ya, X80 Pro charger juga 80 watt yang bisa ngisi cepat. Jadi untuk sektor baterai menurut saya handphone ini udah lengkap. Sebelum masuk ke kamera, sedikit saya juga pengen ngebahas soal software karena masih sering banget jadi pertanyaan kalau kita ngomongin handphone Vivo. Untuk hal ini, kalau menurut saya Vivo udah lebih baik, tapi masih bisa lebih baik lagi. Poin pertama sebenarnya lebih ke bloatware atau software pre-install yang menurut saya terlalu banyak untuk sebuah handphone yang kelasnya flagship. Jadi kalau handphone premium harusnya nggak sebanyak ini gitu bloatware-nya. Habis itu, yang kedua adalah masih di menu setting yang kalau menurut saya terlalu kompleks. Ngerti sih emang mungkin banyak banget fitur yang mau dikasih, emang banyak. Tapi susunannya yang menurut saya cukup bikin bingung. Yang gampang deh, kayak pas pertama kali saya ngeluarin handphone ini baru nyetel, saya kan langsung masuk ke setting untuk cek software update, ada yang baru atau enggak. Biasanya menu untuk update software ini ada di paling bawah dekat about phone, atau di beberapa handphone dia ada menu software atau sistem update. Nah di sini kalau kita ke paling bawah nggak nemu tuh menu buat update, dan setelah cek justru ada di tengah. Ya ini menurut saya agak aneh kenapa ada di tengah gitu. Kayak yang di pikiran saya di bagian bawah itu dekat about phone ada tulisan menu sistem, tapi di dalamnya nggak ada sistem update. Kenapa? Itu aja sih dari saya, dan sisanya hanya perlu kebiasaan supaya lebih nyaman. Nah, sekarang baru deh kita ngebahas tentang kameranya yang merupakan kolaborasi dengan Zeiss yang menurut saya masih salah satu yang terbaik, dan X80 Pro kembali menurut saya nggak ngecewain. Ada 4 kamera di bagian belakang dengan lensa utama 50 megapiksel ultra sensing GNV sensor, terus ada 48 megapiksel wide angle camera, 12 megapiksel portrait camera dengan 2 kali optical zoom, dan 8 megapiksel telephoto camera. Kalau ngomongin soal mode atau fitur, X80 Pro menurut saya ini adalah handphone yang komplit dan menunjang banget untuk para konten kreator di era seperti sekarang. Selain mode standar seperti foto auto, ada night mode, dan lain-lain seperti yang bisa dilihat sekarang, ini banyak banget. Kalau dari saya, sebenarnya ada 3 yang keren dan kepake banget. Pertama, di mode portrait, di sini ada 5 preset Zeiss, di mana itu semua bisa dipakai untuk ngasilin foto yang bagus, dan separasinya pun menurut saya udah cukup rapi seperti yang bisa dilihat sekarang. Plus, efek bokehnya ini juga bisa kita custom sebelum atau sesudah foto diambil. Jadi kalau misal dirasa kurang atau mungkin bahkan kelebihan, itu masih bisa disesuaikan. Pindah ke bagian video, di sini ada opsi yang namanya teleprompter yang menurut saya bagus dan pastinya bakal kepake banget buat banyak orang, khususnya
yang mungkin bikin konten terus suka bingung pas ngomong di depan kamera kayak gini. Semacam kayak contekan gitu lah. Jadi kalau misalnya mesti bikin konten, ngomong depan kamera ini bisa banget kepake. Oke, jadi ini lagi ngetes baca pakai teleprompter yang ada di Vivo X80 Pro. Nah, ini cocok banget buat yang suka bingung pas lagi ngomong di depan kamera kayak gini. Dan sekarang saya lagi ngomong dengan sambil baca, jadi mata tuh nggak ngeliat ke kamera, bener-bener ngeliat ke layar. Jadi oke atau enggak, ngebantu aku atau enggak, coba tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Satu lagi masih soal video, sama seperti Vivo flagship sebelumnya, gimbal itu masih menjadi satu poin penting di handphone ini dan ada gitu ya. Tapi di sini saya menemukan satu setting yang sangat menarik sekaligus ajaib bernama horizontal line. Pilihan ini bisa ditemukan di menu setting perangkat bersama dengan standard stabilization, ultra, dan off. Yang menarik dari opsi ini adalah orientasi videonya itu bakal dikunci. Jadi mau kita goyang, bahkan handphonenya diputer sekalipun, hasilnya tuh bakal baik-baik aja seperti yang tadi udah lihat di awal video. Jadi kalau buat yang pengen lihat lagi, nah ini dia sampel dari saat stabilization yang horizontal line diaktifin. Ya kalau kita jalan biasa mungkin nggak kelihatan banget. Kalau kita jalan, handphonenya diputer kayak gini. Terus kita gini-giniin. Sekarang kita balik ke fotonya. Sebelum hasilnya, saya pengen sedikit ngomentarin tentang opsi zoom, baik itu yang 2x maupun 5x. Buat mereka yang mungkin nih udah follow saya cukup lama di Instagram, pasti sering ya lihat kalau saya tuh suka banget foto-foto action figure ya, atau Gundam, Lego, apapun yang kecil-kecil. Nah, untuk foto objek seperti ini, supaya bisa dapet detail yang lebih, biasanya tuh saya suka pakai zoom di handphone ya 2-3x biar lebih dekat. Lalu apa hubungannya dengan Vivo X80 Pro? Nah, handphone ini pas saya coba opsi 2/5x buat foto yang agak-agak dekat itu, dia nggak bisa dapat fokus. Entah karena jarak fokus dari lensanya yang harus jauh, jadi nggak bisa dekat, atau kendala software, tapi ini menurut saya adalah hal yang cukup disayangkan untuk sebuah handphone flagship yang kameranya harusnya sih udah bagus. Jadi ya, semoga kalau ini hanya software ya bisa diperbaiki di kedepannya. Sekarang baru deh kita ngomongin soal hasil dari kameranya. Sebenarnya sama seperti flagship Vivo yang lalu-lalu, saya masih terkesan dengan hasil yang didapetin. Bener-bener ini adalah kualitas kamera handphone yang premium banget dan bisa diandalkan untuk berbagai situasi. Warnanya bersaturasi tinggi, detail dan ketajamannya juga dapet, dan image range-nya juga oke. Menurut saya ini bakal pas banget buat orang yang pengen foto langsung jadi siap posting tanpa perlu edit macem-macem. Kalau di versi sebelumnya, banyak yang bilang hasil seperti ini tuh kurang bagus karena seringan kayak oversaturated, over sharpening, dan segala macem. Nah, di Vivo X80 Pro ini ada opsi yang namanya Zeiss Natural Color yang akan ngambil foto lebih natural ya, sesuai namanya. Saturasinya lebih rendah, ketajamannya juga nggak tinggi. Ya simpelnya bisa dikatakan lebih flat, sehingga ngasih ruang buat yang mungkin mau ngedit atau lebih suka dengan warna seperti itu. Untuk wide angle camera, hasilnya kalau menurut saya udah bagus, telefotonya juga oke, terlepas dari soal zoom yang tadi udah saya sebutin. Lanjut kita lihat ke kondisi low light atau malam. Night shot dari Vivo masih menjadi salah satu favorit saya dari banyak handphone yang ada. Hasilnya bersih dan tajam, detailnya pun juga masih terjaga. Kehadiran OIS dan gimbal juga sangat ngebantu untuk kamera yang lebih stabil supaya kita bisa dapetin foto yang oke pada hampir setiap kesempatan, sekaligus juga kita bisa memaksimalkan night mode. Karena di night mode-nya handphone ini tuh punya banyak mode seperti kayak light trail, misalnya saya di pinggir jalan, nggak bawa tripod, mau ngambil lampu dari mobil, nah itu gampang banget pakai handphone ini. Next, untuk foto kamera depan, hasilnya ya sebenarnya nggak ada komplain sih ya. Mayoritas udah sesuai ekspektasi, baik itu kondisi terang, low light maupun mode auto atau portrait. Berikutnya, kita lihat ke video. Kalau saya nggak salah, ini adalah handphone pertama yang bisa ngerekam resolusi 8K dengan 30 fps. Yang bisa 8K udah cukup banyak, tapi biasanya itu 24 fps, yang mana saya nggak terlalu suka dengan 24. Jadi kalau ada 30, menurut saya ini udah keren banget. Selama ngetes saya emang nggak banyak pakai, jadi fokusnya tetap kita akan ngomongin kualitas dari 4K 30 yang kemudian saya render 1440 buat di video ini. Secara hasil, video dari Vivo X80 Pro sebenarnya menawarkan kualitas visual yang baik sekali. Tambah lagi ada stabilitas dari gimbalnya. Kekurangan kalau dari saya sebenarnya lebih ke kamera depan sih, yang kayaknya mungkin ya pas pengembangan handphone ini resource development, semua sumber daya penelitian itu masuk ke kamera belakang. Jadi kamera depannya ya udah seadanya gitu. Jadi saya cukup menyayangkan bahwa kamera depan untuk video resolusinya itu mentok di 1080 30 fps aja. Nah, yang ini sekarang pakai kamera depannya X80 Pro. Dia nggak ada fitur stabilization untuk kamera depan. Jadi kalau kita sambil jalan hasil seperti ini, audio bisa langsung didengar.
oke atau enggak. Silahkan tulis pendapatnya, dan habis ini kita coba ke lowlights, kita lihat hasilnya kayak gimana. Udah ada tuh. Ya soalnya yang beneran runway itu depan Janji Jiwa sekarang. Iya. Ya, jadi sekarang ini buat kamera depan dari Vivo X80 Pro. Ya, kamera depannya yang 1080p aja. Saya lihat hasilnya seperti ini untuk perekaman low light. Kita menuju ke keramaian. Sedang terjadi keramaian di situ untuk sampel video kali ini. Oke, jadi menurut kalian oke atau enggak? Tulis pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Overall, secara keseluruhan, Vivo X80 Pro ini adalah handphone yang bisa dikatakan flagship naik kelasnya. Jadi, peningkatan di sektor kameranya kelihatan sekali, khususnya ada beberapa tambahan mode yang gak cuma gimmick, tapi beneran berguna. Soal performa, handphone ini juga menurut saya udah bagus ya, di luar soal gaming yang rada-rada ngedrop kalau udah agak lamaan dan sedikit panas. Tapi, X80 Pro menurut saya udah menjamin kenyamanan untuk user yang nggak jadiin game sebagai prioritas. Plus, ngecasnya juga cepat, ini enak banget. Kekurangan berarti palingan dari segi video kamera depan aja, dan satu lagi soal desain di sekitar kamera, serta casing bawaan, tapi ya untuk poin yang terakhir ini lebih ke selera dan mungkin akan beda di orang lain. Worth it atau enggak buat dibeli? Jelas, ini adalah handphone yang menurut saya worth it banget untuk mereka yang cari Android flagship dengan kamera yang bisa diandelin. Jadi kalau pengen beli, langsung aja cek link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Sekalian ada link juga buat baca-baca. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review saya buat Vivo X80 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis. Video ini panjang banget, saya tahu. Tapi makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.